Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah online mata kuliah ilmu dakwah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus di dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Para mahasiswa, presentasi kita pada hari ini dengan judul beberapa teori dakwah, teori citra dai, teori medan dakwah, teori proses tahapan dakwah. Dan kepada yang saya tugaskan, saya persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Tafadhol. Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muslifu sebagai dosen pengampu. Materi pertama yaitu latar belakang. Dakwah merupakan salah satu aktivitas fundamental dalam ajaran Islam yang bertujuan mengajak manusia menuju jalan kebenaran berdasarkan nilai-nilai ilahi. Seiring pengembangan zaman, kegiatan dakwah tidak hanya dipahami sebagai upaya penyampaian ajaran Islam sebagai tradisional, tetapi juga sebagai sebuah disiplin ilmu yang memiliki teori, metode, dan pendekatan ilmiah. Kemudian rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud ilmu dakwah. Yang kedua, mengetahui beberapa macam teori dakwah. Ketiga, bagaimana karakteristik utama dari masing-masing teori dakwah tersebut. Keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lahirnya berbagai macam teori dakwah. Tujuan dari penelitiannya, yang pertama mengetahui apa yang dimaksud di ilmu dakwah. Yang kedua, mengetahui apa macam-macam teori dakwah. Ketiga, mengetahui karakteristik utama dari masing-masing teori dakwah. Keempat, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi lahirnya berbagai macam teori dakwah. Landasan teori ilmu dakwah adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang cara, metode, prinsip, dan penyampaian ajaran Islam kepada orang lain. Dakwah sendiri berarti mengajak atau memanggil manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yang melalui berbagai pendekatan baik secara lisan, tulisan, perbuatan maupun keteladanan. Ilmu dakwah tidak hanya mengajarkan tentang apa yang harus disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut dengan efektif sesuai dengan situasi, kondisi, dan karakter audiens. Kemudian macam-macam teori dakwah. Teori dakwah dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu teori citra dai yang menekankan pentingnya kepribadian dan keteladanan pendakwah, teori medan dakwah yang mengkaji kondisi lingkungan sosial tempat dakwah dilakukan, serta teori proses dan tahapan dakwah yang menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam menyampaikan pesan dakwah secara efektif. Adapun penjelasan tentang teori-teori tersebut di bawah ini. Yang pertama yaitu teori citra dai. Teori ini membahas tentang pentingnya kepribadian penampilan seorang dai atau pendakwah. Dalam keberhasilan dakwah menurut teori ini, citra atau persepsi masyarakat terhadap dai sangat menentukan diterima atau tidaknya pesan dakwah yang disampaikan. Pokok-pokok teori ini, kepribadian dai, kompetensi keilmuan, penampilan, dan kredibilitasnya. Materi selanjutnya akan dibaca oleh teman kelompok saya, yaitu Angelina. Selanjutnya, karakteristik utama dari masing-masing teori dakwah. 1. Teori citra dai memiliki karakteristik utama yang berfokus pada pentingnya kepribadian, akhlak, dan keteladanan seorang dai dalam keberhasilan dakwah. Kedua, teori medan dakwah berkarakteristik
pada pentingnya memahami kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan geografis tempat dakwah dilakukan. Yang ketiga itu ada teori proses dan tahapan dakwah, mengajarkan bahwa dakwah adalah sebuah proses bertahap yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis. Baik, kesimpulannya yaitu ilmu dakwah adalah bidang yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan konteks sosial yang dihadapi umat Islam. Berbagai teori dakwah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menyampaikan pesan Islam dengan cara yang relevan dan efektif di setiap dai sebagai kunci keberhasilan dakwah. Sedangkan teori medan dakwah memperlihatkan pentingnya pemahaman tentang kondisi sosial, budaya, dan ekonomi tempat dakwah dilakukan. Sementara itu, teori proses dan tahapan dakwah menekankan perlunya pendekatan sistematis dalam menyampaikan pesan dakwah yang berkesinambungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya berbagai teori dakwah sangat beragam, mulai dari perubahan sosial dan budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Setiap teori dakwah lahir sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi umat Islam dalam menyebarkan pesan agama, misalnya dalam masyarakat yang lebih modern dan serba digital. Teori dakwah modern yang memanfaatkan media sosial dan teknologi menjadi sangat relevan. Demikian pula teori-teori dakwah sosial dan kritis lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi yang melanda masyarakat. Baik, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.